surprise attack. Dan juga ternyata Abaxnya berhasil diblokan dan bahkan balik. Dia motin balik. Cita tambahkan buah manggil. Cakep. Rata manis. Oke. Seharusnya pesawatnya mudah-mudahan masih baik gitu ya kan dari Bapak pilot. Oh, amin. Oh, ternyata langsung baik. Diaminin gua Bigan soalnya. Kalau diaminin gua biasanya doanya tuh langsung bercahaya. Yes. Tapi kali ini ada move yang sangat. Ini niat banget. Anak-anak EVOS jujur, gua bisa bilang ini niat banget dengan menyisakan Sam sendirian untuk melakukan revive. Kalau misalkan 3 playernya dari tim EVOS Divine yang nabrak ke arah Eko ini terpanis, masih bisa untuk diselamatkan. Tapi kali ini sudah ada Mr. Nolima berhasil mendapatkan seorang kibar. Rupanya langsung dipulangkan ke arah lobby first blood dari Mr. Nolima. Kali ini berhasil muncul satu player tim Eko EVOS. Di daerah bawah juga cukup sekarat. Kali ini ada 2 orang terlihat. Tertembak juga akhirnya oleh Mr. Nolima. 2 orang terpanis. Langsung juga dipulangkan ke arah lobby. Dan kali ini 2 orang yang masih tersisa dari tim Eko Esports. Ada Koja yang sudah mulai bergerak mundur ke arah belakang. Dan juga masih ada Kucai yang masih bertahan sendirian saja. Tapi kali ini Kucai tidak bisa melakukan pergerakan yang begitu banyak. Oke, kita lihat kali ini 2 player yang tersisa dari Eko Esports, yaitu Koja dan juga Kucai. Kali ini harus benar-benar untuk menahan pergerakan mereka. Bahkan dari seorang Koja coba untuk berlari sejauh mungkin daripada teman-teman EVOS Divine, agar mereka at least bisa menyelamatkan placement point mereka. Dan bahkan kita lihat kali ini ternyata teman-teman dari EVOS Divine langsung melakukan regrouping terlebih dahulu, di mana Sam 13 sudah siap untuk menataki seorang Kucai. Hati-hati Kucai, surprise hingga kelihatan hampir saja terjadi surprise attack. Dan juga ternyata Abaxnya berhasil dipulangkan dan bahkan Kucai dia motin balik. Cita tambahkan buah manggil. Cakep. Rata manis. Oke, 2-3 kalah hari. Apa tuh? Ketok 3 jangan lari. Asik. Tapi ini yang diinginkan oleh tim EVOS Divine. Ini maksud dari kenapa Sam 13-nya berpisah. Kalau misalkan beberapa player dari tim EVOS Divine ini tertake satu persatu, Sam 13 jadi kunci penyelamat untuk tim EVOS Divine. Tapi kalau lagi nih. Tapi kalau kondisinya tim EVOS sudah menang fight kayak tadi, sampai 2 player dari tim Eko-nya terculik, Sam 13 segera langsung nyamperin ke arah rekan-rekannya yang lain. Aduh, tapi itu hati-hati, ada yang nyasar ini ya Keong. Kenapa kamu ada di daerah teman-teman dari Eko Esports? Namun kita move lagi ke arah Kings Esports. Di balik kita lihat dari seorang Dix ternyata harus menggunakan double vectornya demi menyelamatkan atau membalaskan dendam seorang Limzy. Yang mana kita lihat juga hati-hati, ada salah satu player lagi di Madura Prime yang akan menjadi korban selanjutnya. Gua rasa 2 player yang tersisa dari Madura Prime kali ini, yaitu Dennis dan juga Force, harus sedikit lebih berhati-hati lagi. Kalau menurut gua, saran dari gua tidak usah melakukan counter attack. Kenapa? Karena ya mereka nggak bisa untuk melawan 4 orang dari Kings Esports. Dan bahkan baru aja gua bilang belum kering mulut gua, 1 player lagi berhasil terculik. 3 poin eliminasi Kings Esports kali ini sudah lumayan nyayur di kala hari early game-nya nih. Ya, sudah lumayan nyayur, tapi masih ada Force sendirian yang tentunya masih bisa untuk menyelamatkan secara poin placement yang mereka miliki sejauh ini. Dan sejauh ini juga anak-anak dari tim Madura Prime Esports ya, harusnya mereka masih bisa bermain lebih aman lagi dengan memperhitungkan resource yang akan mereka miliki ini sebanyak apa setelah 3 playernya berhasil diselamatkan kembali. Tapi ini juga bakal jadi hal yang sulit untuk anak-anak dari tim Madura Prime itu sendiri. Dengan ini main juga ini yang perlu benar-benar diwaspadai oleh tim dari Madura Prime Esports yang hanya tersisa sendirian saja. Ya, betul sekali. Tapi kita lihat jangan khawatir kali ini karena NXL terlebih dahulu kali ya Bigan. Karena tadi kita lihat di match pertama NXL masih belum menunjukkan performa terbaik mereka. So, gue harap kali ini NXL bisa menunjukkan lagi match yang sangat seru. Wow, sudah mulai terdengar suara teriak-teriakan yang sangat luar biasa ya dari para player dengan semangat yang sangat luar biasa. Kali ini kita lihat dari NXL bermain cukup safe dengan tempo permainan yang cukup lambat ya bisa gue bilang. Iya, tempo permainan cukup lambat. Seperti di hari kemarin sebetulnya kalau misalkan ngelihat di match day kemarin, kalau hari ini benar-benar sampai menit ke-11 ini masih ada 12 tim. Karena seperti yang gue bilang kemarin juga di meja analis, kalau
kalau dari setiap tim ini mungkin saja mengantisipasi adanya rotasi cepat. Jadi untuk setiap tim tidak melakukan move begitu banyak. Tapi kali ini justru berbeda dengan hari kemarin. Pergerakan dari setiap tim ini justru lebih atau bahkan sangat-sangat agresif. Tapi Gedai dengan agresivitasnya kali ini sudah mulai melepaskan tembakan, kurang berhati-hati. Hati-hati juga ada backup firing dari anak-anak tim Bigetron Rosugo. Tapi kali ini Von berhasil untuk dipulangkan ke lobby oleh seorang Thanos. Dan ketiga player dari Bigetron Rosugo ini masih belum terlihat ada di area sebelah mana. Yes, betul sekali. Tapi kalau ngomong tentang SAS Alpha Inc, bisa gue bilang dari match day ke-7 kemarin mereka bermain dengan cukup konsisten ya Bigar ya. Bahkan sampai hari ini pun kita bisa melihat SAS Alpha Inc tadi bisa untuk di hashtag kedua itu pun sangat baik demi menunjang poin mereka di arah klasmen nantinya. Dan ini adalah satu hal yang harus banget di-respect ya, karena kalau menurut gue kedatangan dua punggawa baru dari CSGO Mobile ini benar-benar berimpact sangat luar biasa. Ini harus menjadi perhatian untuk teman-teman dari para peserta yang lain tentu. Dan kita lihat kali ini di round pertama untuk Bang mendapatkan 6 kill Predator di round pertama. Wow, 6 kill sendiri loh. Ya, dengan mereka berhasil datang sebagai third party tadi di game pertama, mereka cukup lumayan nyayur juga secara poin eliminasi. Padahal kalau misalkan gua predik teka-teki tadi, justru yang bisa jadi third party adalah anak-anak tim EVOS Divine ya. Harusnya. Yang datang dari arah atas. Cuma anak-anak dari tim EVOS Divine pun mereka harus temukan satu persatu membernya oleh tim dari Island of Gods. Dan pergerakan dari AOI sendiri, mereka sudah mulai masuk menuju ke area command post yang mana sebetulnya seharusnya juga untuk area command post ini masih ada di dalam zona selanjutnya. Dan kalau kita lihat di samping mereka ini masih ada tim Aura Ignite yang juga masih menahan di area pertahanan mereka dan masih cukup aman ya. Yes, masih bertahan dan cukup aman. Kali ini kita lihat teman-teman dari tim EVOS Divine harus berusaha untuk melakukan pergerakan yang lebih baik lagi. Yap, dan kali ini rupanya di arah atas juga sudah mulai terjadi fight yang mana Aura Ignite berhasil untuk menahan pergerakan dari tim Island of Gods yang mana satu orang yang sudah naik ke arah atas ini justru malah terpulangkan menuju ke arah lobby. Malah terpulangkan ke arah lobby, tapi kita dari Aura Ignite nih yang baru dapetin Buya tadi. Hati-hati jangan sampai terkena mitos yang ada di Free Fire ya. Jangan sampai habis Buya terbit tutup. Tapi kita kali ini satu rushing digunakan oleh teman-teman dari Island of Gods untuk masuk ke arah jantung pertahanan milik Aura Ignite, tapi hati-hati di arah luar. Gue rasa hati-hati ada hujan granat yang bakal bertebaran, tapi ditutup semua jalan masuk oleh seorang Azrael. Tapi surprise ternyata satu shotgun berhasil memukul mundur teman-teman dari Island of Gods di posisi ke-12. Oh my god, Bigan. Harus sudah tumbang di posisi ke-12 setelah tadi di game pertama mereka berhasil untuk mendapatkan banyak sekali poin eliminasi. Tapi salah satu hal yang menjadi Island of Gods justru malah terpanis di hadapan tim Aura Ignite adalah satu movement dari salah satu player mereka yang naik menuju ke arah atas. Justru di sana rupanya udah ada orang ya, satu orang yang lagi farming glue di sana, yang ngebuat anak-anak dari tim Aura Ignite sendiri mereka yakin, mereka tahu juga kalau misalkan di area sekitaran mereka ini pasti udah ada orang. Dan kalau kita lihat kali ini Aura Ignite memimpin dengan 22 poin, disusul Island of Gods dengan 20 poin, sekalipun dari Ayojina sendiri ini udah harus finish di posisi keberapa ya, kelima apa keempat tadi ya di game. Iya betul sekali, di game sebelumnya itu kelima ya mereka ya, kelima. Dan kita lihat kali ini Aura Ignite dengan 3 poin eliminasi yang gue rasa sebenarnya cukup aja. Tapi kita lihat juga ada suara tembakan yang terdengar dari command post, di mana kita lihat ada SAS Alpha yang ternyata berada di daerah command post, yang gue rasa sih sebenarnya dari Aura Ignite sendiri sudah menotis keberadaan mereka. Dan bahkan dari seorang Guns pun sudah mulai lebih aware lagi ke arah teman-teman dari tim SAS Alpha Inc. Bahkan tembakan pembuka atau tembakan peringatan pun sudah mulai diluncurkan karena teman-teman dari SAS Alpha Inc. Ada vehicle ataupun motor yang digunakan oleh teman-teman dari SAS Alpha Inc. Gue rasa ini teman-teman dari SAS Alpha Inc. gak mau untuk ngeladenin, atau mungkin dari seorang Thanosnya mau coba untuk buka informasi lebih lanjut lagi sih. Iya, buka informasi lebih lanjut lagi tentang keberadaan dari area command post itu sendiri, karena ya kita tahu area command post segede gini juga bisa kita bilang merupakan area yang sangat luas untuk melakukan hide and seek ya, untuk bisa melepaskan tembakan dan juga sembunyi lagi, decoy lagi. Jadi anak-anak dari tim SAS Alpha ini harus lebih hati-hati dengan pergerakan dari tim Aura Ignite yang bisa saja berpindah tempat, berpindah vision tanpa diketahui oleh anak-anak dari tim SAS Alpha Inc. Tidak begitu baik kalau misalkan mereka melakukan split, dan justru malah splitnya itu terbaca oleh tim dari Aura Ignite. Karena kalau kita ngelihat pergerakan dari Amek ini sudah mulai turun juga ke arah bawah, dan
dari kedua tim harusnya masih bisa sama-sama berbagi compound karena mereka masih sama-sama ada di dalam zona juga. Iya, masih ada di dalam zona, masih ada di zona yang cukup aman juga untuk masing-masing tim dengan banyaknya compound. Semestinya sih kalau menurut gua untuk Aura dan Ses, kalau misalnya mereka benar-benar pengen ngamanin placement point sebaik mungkin, menurut gua mungkin mereka bisa untuk nahan terlebih dahulu. Tapi kita lihat dari luar zona ada Mr. 05 dan juga Abax, begitu juga dengan Force yang harus kejar-kejaran untuk masuk ke arah zona. Namun kita juga ada tembakan. Ternyata Onyx pun akan segera masuk ke area common post, di mana sekarang kita lihat circle-nya pun masih berpihak kepada Ses dan juga Aura. Tapi Aura ini harus sedikit khawatir karena mereka ada di pinggiran circle yang mana nanti lambat atau laun mereka harus cepat atau lambat maksud gue ya. Cepat atau lambat mereka harus untuk secepatnya masuk dalam circle karena zonanya bakalan mepet sama mereka. Tapi kita lihat kali ini Madura Prime harus menerima beberapa tembakan Amora, cukup terkikis habis ternyata darahnya ya. Yes, cukup terkikis tapi masih bisa untuk diselamatkan juga, masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan sejauh ini kalau kita ngomongin soal command post itu sendiri yang sudah mulai kedatangan banyak tim, ada juga RRQ Hide yang kali ini juga mulai datang tapi kasih berlari terlalu lurus rupanya berhasil didapatkan oleh Bocil yang langsung juga dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih ada player tersisa tapi Arab juga harus sudah tumbang di hadapan granat seorang Gendai. Satu dua gol dari Marisa, rupanya sia-sia saja pergerakan dari RRQ Hide kali ini. Aduh, dari seorang kasih atlet lari langsung berlari lurus ke depan dengan jalan yang tidak berlika-liku. Tapi nampaknya berhasil ditumbangkan. Beralih lagi ke arah Madura Prime kali ini dengan menggunakan vehicle-nya Danis. Hati-hati, sudah mulai ternotis keberadaannya dan coba untuk masuk ke area pertahanan dari Onyx Olympus. Mau melakukan Raska? Oh my god, sangat berani, gagah dan berani teman-teman dari Madura Prime kali ini. Tidak akan tinggal diam, membiarkan teman-teman dari Onyx Olympus bersantai-santai ria. Kayaknya ini dari Onyx Olympus harus lebih aware lagi karena tadi di match pertama mereka benar-benar gak maksimal. Namun di sisi lain Ses nampaknya sudah berhasil untuk menataki teman-teman dari Kings Esports, di mana Dix dan juga Raf tersisa hanya berdua saja. Apakah masih bisa? Alok pun sudah mulai diaktifkan, tapi di sini sudah mulai sangat hektik nampaknya karena tanpa gue sadari ada Aura, Ses, kemudian Onyx dan juga satu lagi Kings yang akhirnya berhasil untuk dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-10 Bigan. Ini dia seperti yang lu bilang, kehati-hatian dan bisa kehati-hatian untuk tim Aura Ignite dan bisa saja ada banyak tim yang datang menuju ke arah mereka ya, dan berhasil dengan kehati-hatian mereka masih bisa untuk mendapatkan banyak lagi poin eliminasi, menambah 2 dari tim Kings Esports. Dan justru Kings Esports-nya pun harus benar-benar dipunish oleh tim Aura Ignite dengan pertahanan mereka yang sangat-sangat solid di posisi ke-10. Tapi kali ini sudah ada Abaxnya juga berhasil tumbangkan bersama dengan Gardu juga dengan charge boost dari seorang Mr. 05. Sama-sama melakukan penyelamatan, tapi kali ini glownya dihancurkan karena ada Skyler juga. Abaxnya masih belum, tapi sudah berhasil untuk di-revive kembali. Harus menurunkan tensi dari kedua tim karena mereka ada di compound yang sama. Bahayanya adalah kalau misalkan tiba-tiba ada tim lain yang datang ke compound mereka. Ya benar sekali, ini hanya terpisah satu lantai saja. Tadi ada upaya untuk naik ke lantai 2 tapi ternyata Abaxnya berhasil terno. Hati-hati, Sam13 berhasil menerima beberapa tembakan, begitu pula dengan seorang Abax. Harus sedikit lebih bersadar lagi. Ada granat yang coba dimasak tapi Sam13 pun kehilangan cukup banyak HP-nya. Harus sedikit lebih bersabar, melakukan medikasi terlebih dahulu. Kita lihat sudah mulai ada percikan-percikan api di luar sana. Melakukan medikasi, teman-teman dari EVOS Divine hanya bisa menguasai lantai 1 dari compound yang ditempati oleh Onyx Olympus sendiri. Ini harus lebih aware lagi. Kenapa? Karena mereka ada di satu daerah yang mana di depan mereka itu banyak banget tim yang hadir. Kalau misalnya ada suara tembakan yang memancing, itu bakalan jadi chaos banget nantinya. Sama-sama di dalam zona lagi. Kalau kita melihat secara dari tim Onyx Olympus dan EVOS Divine ini ada di satu rumah yang sama, beda lantai, terus sama-sama di zona lagi. Iya benar. Kalau misalkan mereka cuma nahan-nahan doang terus sama-sama nahan pergerakan dari luar, ini seru banget. Tapi malah datang lagi anak-anak dari tim Eco Esports yang kali ini. Oh my god, hati-hati. Cepat dilemparkan, sudah ada ledakan yang diberikan juga, tapi masih belum ada korban. Malah Rosman berhasil merupakan jar dari tim NXL juga. Kali ini Bion dengan granat sudah mulai dilemparkan. Masih belum connect juga ke arah tim Eco Esports. Ada Kojia di sana yang sempat menjadi target juga untuk tim EVOS Divine kali ini. Bion udah mulai keluar, ngecek sebuah summon airdrop yang dia miliki, tapi Mr. 05 dengan pelontarnya di KKR berhasil melupakan Kojia akhirnya kali ini dengan sebuah ledakannya dari Mr. 05. Sementara 3 player dari tim Eco Esports kali ini bertahan di compound yang kecil yang berada di belakangnya. Oh my god, ternyata fokusnya dari EVOS Divine di sini sangat bagus ya. Mereka coba untuk mematikan terlebih dahulu informan dari Eco Esports, itu seorang Koja tadi ya. Dan akhirnya Eco Esports di sini berperang dengan 3 orang dan bahkan malah mendapatkan target yang lain, yaitu dari Madura Prime itu ini. Namun Mr. 05, oh my god, dengan melontarnya berhasil menataki teman-teman dari NXL. What a nice play Mr. 05. Di sini benar-benar lagi nyayur banget.
sendirian. 8 poin eliminasi dari satu orang saja dan Oh bahkan my untuk God. timnya sendiri harus kehilangan Onyx, lagi satu Onyx. kali ini Madara Prime. Sementara sudah ada punish yang dilakukan ke arah dari tim MPX yang mana Seskidai berhasil menumbangkan Alpha terpulangkan ke arah lobby. Harus lebih hati-hati lagi untuk tim EVOS Divine yang berada di arah luar. Iya, Karena ada Eko bisa tuh. saja ada Eko Esport dengan granatnya kali ini Wah, dari seorang Dudes circle-nya. berhasil menumbangkan satu orang dari tim EVOS Divine. Tentunya kali ini Mr. Lima Beyond? juga harus sudah terjatuh. Sudah ada ledakan yang diberikan lagi oleh seorang Beyond kali ini. Dua orang dari tim EVOS Divine di arah dalam sana sulit diselamatkan dan kali Dudes ini sendirian. dari Eko Esports hanya menyisakan seorang Dudes saja. Mr. 05 nya Aduh, nggak, tidak aduh, sayang. diselamatkan, rupanya sedikit terlambat pergerakannya tadi. Hati-hati, Dudes. Tapi kali ini Dudes yang tersisa sendirian sudah sangat-sangat sulit sejauh ini Oh, untuk no. bertahan karena pressure terus diberikan dan Oh, kali ini siap. Abax dengan keterangannya berhasil merupakan Zixia. 3 player dari tim Onyx Olympus sudah mulai bergerak masuk ke dalam zona Zona, selanjutnya. zona. Abax kali ini bersama dengan rekan-rekannya Sam. sudah mulai berlari lagi, tapi Sam tertinnya benar-benar dipulangkan oleh tim Aura Ignite. Oke, kita lihat dari Dus di sini yang seorang diri tersisa. Ternyata tidak ada yang notice. Oh my god, Eko Esport ternyata tidak bisa diam saja. Abax pun berhasil dijatuhkan, tersisa Beyond dan Sam 13. Beyond cukup low kali ini. Hanya sedikit saja HP yang tersisa. Masih belum bisa melakukan medikasi. Namun ternyata dari EVOS Divine pun harus berhasil dipulangkan di posisi ke-6. Sayang sekali. Masih ada Ses Alphaing kali ini. West Banditnya tumbang di posisi ke-5. 12 kill yang sudah berhasil mereka kantongi. Onyx Olympus juga masuk tapi sangat-sangat tertahan oleh tim Aura Ignite. Akankah ini kedua kalinya untuk Aura Ignite? Kita masih belum tahu karena Ses Alphaing dengan poin eliminasi yang cukup banyak kali ini juga bakal menjadi hadangan untuk tim dari Aura Ignite itu sendiri. Ses Alphaing dengan kondisi player masih ada 3 orang. Masih seimbang dengan tim Aura Ignite. Masih sama-sama di command post di area yang mereka nyamani, area yang mereka inginkan. Mereka tinggal nyari informasi aja. Bahkan kali ini sudah ada pelontar yang dilontarkan ke arah satu orang dari tim Aura Ignite. Di sana Rosman sudah mulai terkikis juga darahnya. Kita nggak lupa juga di sini masih ada satu orang dari tim Bigetron Resugo. Ada Keong yang masih Keong. bertahan. Yes, betul sekali. Tapi tadi gue lihat ada pertempuran yang sangat luar biasa ya dari Onyx. Terus Eko dan juga EVOS Divine yang gila banget itu. Onyx Olympus benar-benar sangat sabar. Tapi kali ini hanya tersisa 2 player saja dari Onyx Olympus yang harus berusaha sangat keras untuk masuk ke arah pertahanan dari Ses Alphaing dan Aura Ignite yang sudah benar-benar sangat nyaman tentunya. Yes, Aura Ignite kali ini sudah mulai bergerak maju bersama dengan Ses Alphaing juga. Onyx dan juga Bigetron Aduh, Resugo, tapi gedenya tumbang. Bedai. Bigetronnya harus sudah terpulangkan ke arah lobby. Ses menyisakan satu orang, Thanos saja Thanos, sendirian. Thanos, Aura Ignite Thanos. sudah mulai terkison dan tumbang kali ini. Onyx Olympus sisa satu, Gardo bacok dulu Gardo.